Bayangkan sebuah ember besar yang kamu isi dengan air setiap hari. Air itu adalah uang yang kamu hasilkan. Tapi tanpa kamu sadari, ember itu ternyata bocor di banyak titik kecil. Air terus menetes keluar pelan-pelan. Dan meskipun kamu merasa sudah cukup mengisi ember itu, setiap kamu lihat ke dalam, airnya tetap saja hampir habis. Begitulah cara uang bekerja dalam hidup banyak orang. Kita kerja keras siang malam, menabung sedikit demi sedikit, tapi uang tetap saja menghilang entah kemana. Banyak yang merasa gaji mereka selalu kurang, padahal masalahnya bukan di jumlah uang yang masuk. Masalahnya ada di bagaimana kita menyimpan dan mengelola uang yang sudah ada. Uang, seperti air, tidak bisa ditahan dengan kekuatan saja. Ia butuh wadah yang tepat, jalur yang teratur, dan pemeliharaan yang cermat. Dan disinilah pentingnya memahami cara cerdas menyimpan uang. Bukan sekadar menaruhnya di dompet, di celengan, atau bahkan di rekening bank, tapi benar-benar menyimpannya agar tidak pernah habis. Banyak orang salah paham tentang konsep menyimpan uang. Mereka mengira, selama tidak dibelanjakan hari ini, berarti sudah cukup aman. Padahal, uang bisa habis tanpa kita sadari, karena kebocoran itu seringkali tersembunyi. Bisa karena gaya hidup, bisa karena kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, atau karena kita tidak punya strategi sama sekali dalam mengatur keuangan. Menyimpan uang bukan soal menahan diri dari belanja, tapi soal membentuk pola pikir, membangun kebiasaan, dan memahami strategi yang membuat uang tetap ada, bahkan ketika keadaan berubah. Sekarang bayangkan lagi ember tadi. Tapi kali ini, kamu sudah menambal setiap kebocoran dengan rapi. Air yang kamu tuang ke dalamnya tidak lagi terbuang. Bahkan perlahan mulai penuh, dan kamu bisa memanfaatkannya kapanpun kamu butuh. Itulah yang akan kita pelajari. 10 cara cerdas menyimpan uang, agar tidak pernah habis. Dan kita mulai dari hal pertama, yang justru paling sering diabaikan, mengenali kebocoran kecil dalam keuanganmu. Kebocoran kecil ini seringkali tidak terlihat. Seperti pengeluaran yang hanya 5.000, 10.000, tapi dilakukan setiap hari. Jajanan sore sepulang kerja, kopi yang katanya cuma sesekali tapi ternyata rutin, ongkir yang terus-menerus dibayar karena belanja impulsif di aplikasi. Kita sering berpikir, cuma 5.000. Tapi 5.000 dikali 30 hari sudah 150.000. Dan kalau ada 10 kebiasaan kecil seperti itu, kamu mungkin kehilangan 1,5 juta rupiah tanpa sadar. Padahal 1,5 juta bisa jadi tabungan darurat, bisa untuk beli kebutuhan pokok, bahkan bisa jadi modal usaha kecil-kecilan kalau kamu tahu cara memutarnya. Dan lebih dari itu, uang yang keluar tanpa kita sadari, membuat kita merasa terus kekurangan. Karena tidak ada jejak yang jelas. Tidak ada rasa puas dari pengeluaran itu. Hanya hilang begitu saja. Disinilah pentingnya mencatat. Ya, mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun. Banyak orang malas mencatat pengeluaran karena merasa ribet. Tapi mencatat bukan soal administrasi. Ini soal kesadaran. Setiap kali kamu tulis pengeluaranmu, kamu sebenarnya sedang memberi pesan pada dirimu sendiri, bahwa uang ini penting, bahwa kamu peduli. Dan ketika kamu sudah sadar kemana uang pergi, kamu akan mulai berpikir 2 kali sebelum mengeluarkannya. Analoginya seperti makan. Kalau kamu tidak sadar berapa banyak yang kamu makan, kamu akan terus mengunyah. Tapi kalau kamu mulai mencatat, atau bahkan menimbang porsinya, kamu akan mulai sadar dan mengontrol. Kebiasaan mencatat pengeluaran ini bisa sangat sederhana. Gunakan buku kecil, atau aplikasi di ponsel. Bahkan catatan biasa pun cukup. Yang penting kamu konsisten. Awalnya mungkin terasa merepotkan. Tapi setelah 1 bulan, kamu akan terkejut melihat kemana saja uangmu pergi selama ini. Dan dari sana, kamu bisa mulai menyusun strategi. Kamu tahu mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa dihindari, dan mana yang seharusnya dialihkan untuk hal yang lebih penting. Setelah mengenali kebocoran, langkah berikutnya adalah membuat pembagian uang yang jelas. Jangan pernah mencampur semua uang dalam satu tempat. Bayangkan kamu punya 5 kantong berbeda. 1 untuk kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi. 1 untuk tabungan. 1 untuk hiburan. 1 untuk darurat. Dan 1 lagi untuk investasi jangka panjang. Setiap kali kamu menerima uang,
langsung bagi ke dalam 5 kantong itu. Jangan tunggu sampai akhir bulan. Karena kalau kamu menunggu, biasanya yang tersisa sudah sangat sedikit, bahkan habis. Cara ini terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena ketika kamu sudah terbiasa membagi sejak awal, kamu tahu batasmu. Kamu tidak akan dengan mudah mengambil uang dari tabungan hanya karena keinginan mendadak. Kamu juga akan belajar disiplin. Disiplin dalam menggunakan uang hiburan hanya untuk hiburan, bukan untuk menutupi kekurangan lain. Dan kalau ternyata uang hiburan habis, berarti kamu harus menahan diri. Ini latihan penting untuk mengelola keinginan. Ada orang yang merasa hidupnya terlalu sempit kalau harus membagi uang seperti itu. Tapi justru sebaliknya. Ketika kamu punya sistem, kamu merasa lebih tenang. Kamu tahu semua kebutuhan akan terpenuhi, dan kamu tidak perlu khawatir kehabisan di tengah jalan. Sama seperti pengendara mobil yang punya peta dan tahu rutenya. Ia bisa menghemat bahan bakar, tidak tersesat, dan tiba di tujuan dengan selamat. Sistem pembagian ini bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak harus 5 kantong. Bisa 3, bisa 7. Yang penting ada kejelasan dan komitmen. Lalu, ada satu prinsip penting yang harus kamu pegang dalam menyimpan uang. Jangan pernah menyimpan uang di tempat yang mudah diambil. Ini terdengar aneh, tapi justru sangat penting. Karena kemudahan adalah musuh dari tabungan. Kalau kamu menyimpan uang di dompet digital yang bisa kamu akses setiap saat, maka setiap kali ada keinginan belanja, kamu akan tergoda. Bahkan tanpa berpikir panjang, kamu sudah klik beli. Cobalah menyimpan uang di tempat yang sedikit sulit diakses. Misalnya, di rekening khusus tanpa kartu debit. Atau simpan di bank yang tidak ada aplikasinya di ponselmu. Bisa juga dalam bentuk emas fisik, atau instrumen lain yang butuh waktu untuk dicairkan. Tujuannya bukan menyulitkan diri sendiri, tapi memberikan jeda waktu antara keinginan dan tindakan. Dalam jeda itu, kamu bisa berpikir, apakah pengeluaran ini benar-benar perlu? Apakah tidak ada cara lain? Kebanyakan orang gagal menyimpan uang bukan karena tidak punya niat, tapi karena terlalu mudah mengakses uangnya sendiri. Sama seperti orang yang sedang diet tapi terus menyimpan camilan di meja kerja. Godaannya terlalu dekat. Buatlah penghalang itu. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melindungi dirimu dari keinginan sesaat. Kita juga harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini adalah pelajaran klasik, tapi masih sering diabaikan. Seringkali kita menganggap semua yang kita inginkan sebagai kebutuhan. Padahal, tidak semua yang membuat hidup lebih nyaman itu benar-benar diperlukan. Misalnya, kamu punya sepatu yang masih layak pakai, tapi kamu lihat model baru yang lebih keren. Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Atau kamu punya ponsel yang masih berfungsi normal, tapi ada versi baru dengan kamera lebih bagus? Perlukah kamu ganti? Keinginan selalu datang dengan wajah yang menarik. Ia merayu, meyakinkan, bahkan membuatmu merasa ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya. Tapi kebutuhan sejati adalah hal-hal yang tanpanya kamu tidak bisa hidup dengan layak. Makanan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan. Di luar itu, semua adalah pilihan. Menunda keinginan adalah salah satu kekuatan terhebat dalam menyimpan uang. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi kamu memilih waktu yang tepat dan kondisi yang siap. Ibarat petani yang tidak langsung memakan semua hasil panennya. Ia sisihkan sebagian untuk benih, sebagian untuk dijual, dan sisanya baru untuk dimakan. Karena ia tahu, panen hari ini harus bisa menjamin hari esok. Satu lagi cara cerdas menyimpan uang adalah dengan membangun dana darurat. Ini bukan sekadar tabungan biasa. Dana darurat adalah semacam jaring pengaman ketika kehidupan tiba-tiba berguncang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin pekerjaan kita aman hari ini, tapi siapa yang bisa menjamin tidak akan ada PHK, penurunan penghasilan, atau kondisi darurat lain seperti kecelakaan, sakit, atau kebutuhan mendadak keluarga? Bayangkan kamu sedang berjalan di atas tali tinggi. Jika kamu tidak punya jaring di bawahmu, kamu akan sangat takut jatuh. Tapi jika ada jaring, kamu bisa melangkah lebih tenang. Begitulah fungsi dana darurat. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah,
Tapi ia membuatmu lebih siap menghadapi masalah tanpa panik atau berutang. Sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya dana darurat setelah terlambat. Setelah jatuh. Setelah tak ada lagi yang bisa diandalkan. Mereka akhirnya berutang. Dan dari situ, uang semakin cepat menguap, karena utang bukan hanya soal jumlah, tapi soal bunga dan tekanan psikologis yang mengikuti. Membangun dana darurat bisa dimulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung puluhan juta. Cukup targetkan 1 juta pertama. Kemudian 2 juta. Lalu terus naik sampai kamu punya setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Jika pengeluaranmu sebulan 2 juta, maka target dana daruratmu bisa 6 juta hingga 12 juta. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menahan badai kecil. Simpan dana darurat di tempat yang mudah diakses, tapi jangan terlalu mudah seperti di dompet. Gunakan rekening terpisah, atau dompet digital yang khusus tidak kamu pakai untuk transaksi harian. Tujuannya agar uang ini tidak ikut tergoda untuk belanja impulsif. Dan yang paling penting, jangan gunakan dana darurat untuk hal-hal yang bukan darurat. Jalan-jalan, diskon flash sale, atau beli barang diskon bukanlah keadaan darurat. Gunakan hanya jika benar-benar mendesak. Dan setiap kali kamu pakai, segeralah menggantinya kembali. Karena kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan membutuhkannya lagi. Dana darurat bukan hanya soal kesiapan finansial, tapi juga soal ketenangan mental. Orang yang tahu dirinya punya cadangan, akan lebih tenang dalam membuat keputusan. Ia tidak akan tergesa-gesa, tidak mudah panik, dan tidak terjebak pada keputusan finansial yang merugikan. Banyak keputusan buruk terjadi saat orang dalam tekanan. Menjual aset di harga rendah, meminjam dengan bunga tinggi, atau bahkan melakukan hal-hal nekat karena tidak punya pilihan. Dengan dana darurat, kamu punya pilihan. Cara cerdas menyimpan uang berikutnya adalah menyisihkan uang bukan dari sisa, tapi dari awal. Ini prinsip sederhana tapi revolusioner. Karena kebanyakan orang menyimpan uang dari sisa belanja. Mereka bilang, nanti kalau ada sisa, baru ditabung. Masalahnya, jarang sekali ada sisa. Pengeluaran selalu ada. Dan biasanya bertambah seiring waktu. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Maka menyimpan dari sisa, seringkali hanya menghasilkan angan-angan. Bandingkan jika kamu menyimpan langsung dari awal. Begitu menerima gaji atau penghasilan, langsung sisihkan 10% atau 20%, baru sisanya kamu kelola untuk kebutuhan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menyimpan, tapi juga membiasakan diri untuk hidup dari sisa. Bukan menyimpan dari sisa. Orang yang terbiasa menyimpan dari awal, akan terbiasa hidup dengan batasan. Mereka tahu bahwa tidak semua uang bisa dipakai. Mereka belajar menyesuaikan gaya hidup dengan sisa yang ada, bukan sebaliknya. Bahkan, jika suatu saat penghasilannya menurun, mereka tidak terlalu panik. Karena sudah terbiasa mengelola pengeluaran dengan lebih ketat. Analogi paling sederhana adalah seperti kamu menuangkan air ke dalam botol. Kalau kamu langsung minum sebagian dari atas, sisanya bisa kamu simpan untuk nanti. Tapi kalau kamu terus saja menuang sampai penuh lalu baru berpikir untuk menyisakan, seringkali botol sudah terlalu penuh dan tidak ada ruang untuk menyimpan. Sama halnya dengan uang. Jika kamu menunggu, ada sisa, maka kamu sedang berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau kamu menyisihkan, kamu sedang menciptakan kepastian. Dan kalau kamu lakukan ini secara konsisten, lama-lama kamu akan terkejut sendiri melihat berapa banyak yang sudah kamu simpan. Poin berikutnya adalah belajar menikmati proses menyimpan. Banyak orang gagal menyimpan uang karena merasa menyimpan itu menyiksa. Mereka merasa seperti sedang menyiksa diri sendiri, menahan kesenangan, dan mengorbankan kebahagiaan. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, menyimpan uang itu bukan hukuman. Itu adalah hadiah untuk diri sendiri di masa depan. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin dia hidup dalam tekanan? Apakah kamu ingin dia kebingungan mencari uang untuk kebutuhan pokok? Tentu tidak. Maka dengan menyimpan uang hari ini, kamu sedang membantu dirimu sendiri yang akan datang. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, orang bijak menanam pohon meski tahu dia tidak akan menikmati buahnya hari ini. Begitu juga dengan uang. Menyimpan uang bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok yang tak menentu.
Dan menariknya, kalau kamu mulai menikmati proses ini, kamu tidak akan merasa kehilangan. Kamu justru merasa lebih tenang, lebih puas, dan lebih bangga pada diri sendiri. Sama seperti orang yang rutin berolahraga. Awalnya terasa berat, tapi setelah terbiasa, tubuhnya menjadi segar, pikirannya jernih, dan ia merasa lebih bahagia. Menyimpan uang juga bisa seperti itu. Kalau kamu jadikan kebiasaan, lama-lama rasanya ringan, bahkan menyenangkan. Apalagi kalau kamu bisa melihat progresnya. Setiap minggu atau bulan kamu lihat jumlah simpananmu bertambah. Itu adalah rasa puas yang tidak bisa digantikan oleh barang belanjaan manapun. Jadi, jangan jadikan menyimpan uang sebagai beban. Jadikan sebagai kebiasaan baik, seperti minum air putih atau bangun pagi. Hal kecil yang kamu lakukan setiap hari, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke strategi selanjutnya, yaitu menghindari utang konsumtif. Utang sebenarnya bukan hal buruk. Dalam kondisi tertentu, utang bisa menjadi alat yang sangat berguna. Tapi ketika digunakan untuk konsumsi, terutama untuk gaya hidup, utang menjadi musuh utama dari kemampuan menyimpan uang. Orang yang berutang untuk membeli barang konsumsi sebenarnya sedang menggunakan uang masa depannya untuk memenuhi keinginan hari ini. Dan akibatnya, ketika masa depan itu datang, ia tidak punya uang lagi. Karena sudah dipakai kemarin. Utang konsumtif seperti membeli ponsel baru dengan cicilan, atau membeli pakaian karena diskon dengan kartu kredit, bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Kita merasa mampu membayar cicilan kecil, padahal totalnya lebih besar dari yang kita kira. Kita merasa senang saat barang tiba, tapi lupa bahwa kewajiban membayar belum selesai. Dan selama masih ada cicilan, uang yang masuk setiap bulan tidak bisa disimpan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak pun kita jadi kesulitan. Utang juga menambah tekanan mental. Rasa khawatir, rasa bersalah, atau bahkan pertengkaran dalam rumah tangga seringkali berasal dari masalah utang yang tidak terkendali. Maka, jika kamu ingin menyimpan uang agar tidak pernah habis, jauhilah utang konsumtif. Belilah sesuatu hanya jika kamu memang mampu membayarnya tunai. Kalau belum mampu, tunggu. Menunda keinginan bukan berarti kamu gagal. Justru itu tanda kamu punya kontrol diri yang kuat. Dan jikapun kamu harus berutang, pastikan itu untuk hal produktif. Seperti modal usaha, pendidikan, atau sesuatu yang bisa menambah nilai keuanganmu di masa depan. Salah satu langkah yang sering dianggap remeh tapi sangat menentukan kemampuan kita dalam menyimpan uang adalah belajar mengatakan tidak. Mungkin terdengar sederhana, tapi faktanya, banyak uang bocor bukan karena kebutuhan pribadi, melainkan karena tekanan sosial. Coba kamu ingat-ingat, berapa kali kamu ikut nongkrong hanya karena tidak enak menolak? Berapa kali kamu patungan untuk hadiah, iuran, atau kegiatan yang sebenarnya bisa kamu lewatkan, tapi kamu tetap ikut karena tidak ingin terlihat pelit? Atau ketika teman-temanmu belanja sesuatu dan kamu ikut-ikutan, meski di dalam hati kamu tahu kamu tidak butuh barang itu? Itulah jebakan sosial. Kita sering merasa harus menyesuaikan diri, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuangan pribadi. Padahal, dalam jangka panjang, hidupmu yang akan terdampak. Mereka yang kamu coba jaga perasaannya mungkin tidak akan ikut menanggung tagihanmu nanti. Mereka tidak akan ikut mencicil hutangmu. Mereka tidak akan ikut pusing saat uangmu habis sebelum akhir bulan. Disinilah pentingnya belajar berkata, tidak. Bukan dengan kasar, tapi dengan tegas dan bijak. Kamu bisa menolak ajakan belanja tanpa menyakiti perasaan teman. Kamu bisa bilang, maaf, aku lagi fokus menabung dulu. Atau, aku sedang punya target keuangan pribadi, jadi aku batasi pengeluaran dulu. Teman yang baik akan mengerti. Dan kalau mereka tidak mengerti, maka kamu baru saja menghemat dua hal sekaligus. Uang dan energi sosial untuk orang yang tidak mendukung pertumbuhanmu. Kekuatan mengatakan, tidak, juga penting dalam hal belanja impulsif. Kita sering masuk ke toko, atau buka aplikasi belanja, hanya untuk lihat-lihat. Tapi tahu-tahu, keranjang sudah penuh. Padahal tidak ada satupun yang benar-benar kita butuhkan. Disinilah kamu harus punya kebiasaan mengerem. Jangan langsung membeli saat tergoda. Coba tunda 1 atau 2 hari. Jika setelah itu kamu masih merasa benar-benar butuh, baru pertimbangkan.
Tapi jika rasa ingin itu hilang, berarti itu hanya godaan sesaat. Kata, tidak, yang kamu ucapkan hari ini bisa berarti, iya, bagi masa depanmu. Iya, untuk tabunganmu. Iya, untuk kebebasan finansial. Iya, untuk hidup yang lebih tenang dan stabil. Karena setiap kali kamu mengatakan, tidak, pada sesuatu yang tidak penting, kamu sedang mengatakan, iya, pada hal yang lebih besar. Langkah cerdas lainnya dalam menyimpan uang adalah membuat tujuan keuangan yang jelas. Banyak orang menabung tanpa arah. Mereka hanya menyimpan uang, tapi tidak tahu untuk apa. Dan ketika godaan datang, mereka dengan mudah mengambil uang itu, karena tidak ada ikatan tujuan yang kuat. Bandingkan dengan orang yang punya tujuan. Misalnya, ingin menikah tahun depan, atau ingin punya rumah dalam 5 tahun, atau ingin punya dana pensiun di usia 50. Orang yang punya tujuan keuangan akan lebih disiplin. Mereka tahu untuk apa mereka berkorban hari ini. Mereka tahu kenapa mereka menolak belanja, kenapa mereka tidak ikut nongkrong, dan kenapa mereka rela hidup lebih hemat. Tujuan memberikan arah. Seperti peta yang menuntunmu saat berjalan dalam gelap. Dan bukan hanya satu tujuan besar. Kamu bisa punya beberapa tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek misalnya, ingin beli laptop baru dalam 6 bulan. Jangka menengah, ingin renovasi rumah dalam 2 tahun. Jangka panjang, ingin bebas finansial saat usia 45 tahun. Setiap tujuan ini bisa kamu pecah menjadi target bulanan. Jika kamu butuh 6 juta dalam 6 bulan, berarti kamu perlu menabung 1 juta per bulan. Dengan cara ini, kamu tidak lagi menabung dengan rasa terpaksa, tapi dengan rasa semangat. Karena kamu tahu setiap rupiah yang kamu simpan, sedang membawamu lebih dekat ke tujuan itu. Tuliskan tujuanmu. Tempel di dinding kamar. Jadikan wallpaper di ponselmu. Atau tulis di agenda harianmu. Ini bukan soal gaya hidup motivasional semata, tapi tentang menjaga fokus. Saat tujuanmu terlihat, pikiranmu akan lebih mudah menolak godaan. Karena kamu punya alasan kuat. Orang yang menyimpan uang tanpa tujuan seperti orang yang mengisi air ke dalam bak tanpa tahu akan digunakan untuk apa. Tapi orang yang punya tujuan, setiap tetes air itu punya makna. Berikutnya, mari kita bahas tentang meningkatkan kecerdasan finansial. Salah satu cara paling cerdas untuk menyimpan uang agar tidak pernah habis adalah dengan memahami cara uang bekerja. Karena tanpa pemahaman, kita akan mudah terjebak dalam keputusan yang salah. Uang bukan sekadar alat tukar. Ia punya sifat, perilaku, dan kecenderungan yang bisa dipelajari. Dan ketika kamu tahu cara uang bekerja, kamu bisa mengelolanya, mengarahkannya, bahkan mengembangkannya. Sayangnya, hal ini jarang diajarkan secara serius dalam pendidikan formal. Maka kamu harus belajar sendiri. Bacalah buku-buku keuangan. Dengarkan podcast yang membahas manajemen uang. Tonton video edukatif. Ikuti seminar. Atau bahkan diskusi kecil dengan teman yang sudah lebih berpengalaman. Jangan takut merasa bodoh. Justru rasa tidak tahu itu yang harus kamu taklukkan. Kecerdasan finansial tidak selalu berarti pintar investasi. Tapi minimal, kamu tahu cara menyimpan, cara mengatur pengeluaran, dan cara membuat uangmu bekerja. Kamu tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Kamu tahu bahwa tidak semua barang mahal adalah aset. Mobil mewah, misalnya, justru bisa menjadi beban jika hanya menguras uang tanpa menghasilkan. Kecerdasan finansial juga membuatmu lebih waspada terhadap jebakan gaya hidup. Misalnya, ketika penghasilanmu naik, kamu tidak serta-merta menaikkan pengeluaranmu. Kamu tetap hidup sederhana dan menyimpan lebih banyak. Inilah yang disebut dengan gap antara penghasilan dan pengeluaran. Semakin besar gapnya, semakin besar kemampuanmu menyimpan uang. Kecerdasan finansial juga membuatmu bijak dalam menggunakan produk keuangan. Kamu tahu mana yang bermanfaat dan mana yang justru menjebak. Misalnya, kamu tahu bahwa kartu kredit bisa berguna jika digunakan dengan bijak, tapi sangat berbahaya jika hanya untuk memenuhi keinginan. Kamu tahu bahwa investasi bisa menguntungkan, tapi juga berisiko, dan tidak semua orang harus buru-buru ikut hanya karena tren. Dengan kecerdasan finansial, kamu tidak mudah tergoda oleh iklan yang bombastis.
Kamu bisa membedakan antara janji manis dan fakta logis. Kamu juga tahu bahwa kaya bukan soal gaya, tapi soal kebebasan memilih. Dan kebebasan itu datang dari kemampuan mengelola uang, bukan dari jumlah yang kamu pamerkan. Maka, belajarlah. Tidak harus cepat, tapi terus-menerus. Sedikit demi sedikit, pemahamanmu akan tumbuh. Dan setiap pemahaman baru akan membantumu menyimpan uang dengan cara yang lebih cerdas dan tahan lama. Kita juga perlu membahas satu langkah penting lainnya. Biasakan hidup di bawah kemampuan, bukan di batas kemampuan. Banyak orang merasa cukup karena mereka bisa memenuhi semua tagihan setiap bulan. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka hidup di ambang. Mereka hidup pas-pasan, meskipun penghasilannya besar. Gaji 10 juta, tapi pengeluaran 9.900.000. Ini bukan kestabilan. Ini bahaya. Karena ketika ada satu hal kecil saja yang berubah, seperti harga naik, kebutuhan mendadak muncul, atau penghasilan turun, seluruh sistem keuangan mereka runtuh. Hidup di bawah kemampuan artinya membatasi gaya hidup di level yang lebih rendah dari penghasilanmu. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi kamu memberi ruang. Ruang untuk menabung. Ruang untuk berinvestasi. Ruang untuk bernapas saat keadaan darurat datang. Misalnya, kamu bisa saja menyewa apartemen mewah dengan separuh gajimu. Tapi kamu memilih tinggal di tempat yang lebih sederhana agar bisa menyisihkan uang. Kamu bisa saja membeli motor baru dengan cicilan. Tapi kamu memilih memperbaiki motor lama karena masih bisa digunakan. Kamu bisa saja makan di restoran mahal setiap akhir pekan. Tapi kamu memilih masak sendiri di rumah karena ingin menyimpan lebih banyak. Pilihan-pilihan kecil seperti ini bukan berarti kamu miskin. Justru itu tanda kamu bijak. Karena kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Orang yang hidup di bawah kemampuannya adalah orang yang menghargai masa depan. Ia tahu bahwa kenyamanan hari ini tidak boleh dibayar dengan kesulitan besok. Ia tahu bahwa penghasilan hari ini harus bisa membiayai lebih dari sekadar kebutuhan hari ini. Dan yang terpenting, hidup di bawah kemampuan membuatmu lebih bebas. Kamu tidak takut kehilangan pekerjaan. Tidak takut saat ada kebutuhan mendesak. Tidak panik ketika ekonomi goyah. Karena kamu punya cadangan. Kamu punya ruang. Langkah cerdas ke-9 yang sering dilupakan adalah membiasakan diri dengan gaya hidup minimalis. Minimalis bukan berarti hidup kekurangan. Bukan pula hidup seperti pertapa yang meninggalkan segala kenyamanan. Minimalis artinya menyederhanakan hidup, memilih yang benar-benar perlu, menghilangkan yang tidak penting. Orang yang hidup minimalis tahu bahwa terlalu banyak barang bukan tanda kemakmuran, melainkan tanda ketidakseimbangan. Mereka tahu bahwa rumah yang penuh bukan berarti hati yang puas. Dalam konteks menyimpan uang, gaya hidup minimalis memberikan ruang yang sangat besar untuk berhemat tanpa merasa kekurangan. Coba kamu pikirkan, berapa banyak barang yang kamu beli tapi akhirnya jarang dipakai? Baju yang hanya dipakai sekali. Barang elektronik yang hanya digunakan sebulan. Perabotan yang menghabiskan ruang tapi tidak pernah disentuh. Semua itu adalah bentuk uang yang telah berubah wujud. Tapi bukan menjadi aset, melainkan menjadi beban. Semakin banyak barang, semakin banyak pula yang harus kamu rawat. Semakin besar rumah, semakin mahal listrik dan biaya perawatan. Semakin sering kamu belanja, semakin besar risiko utang konsumtif. Dengan hidup minimalis, kamu hanya membeli apa yang kamu butuhkan. Kamu memilih kualitas daripada kuantitas. Kamu menilai barang bukan dari harganya, tapi dari manfaat dan umur pakainya. Misalnya, kamu bisa membeli satu sepatu berkualitas baik yang tahan 5 tahun, daripada 3 sepatu murah yang rusak dalam 6 bulan. Kamu bisa memilih ponsel dengan fitur yang sesuai kebutuhan, bukan sekadar tren terbaru yang hanya bertahan sebentar. Gaya hidup minimalis juga membuat pikiranmu lebih jernih. Karena kamu tidak dibebani oleh keinginan terus-menerus. Kamu tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tidak terjebak dalam lingkaran, ingin ini, ingin itu, tanpa akhir. Justru kamu akan lebih bahagia. Karena kamu tahu, hidupmu tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa baik kamu menggunakan apa yang kamu punya. Dan inilah kunci dari menyimpan uang yang tidak pernah habis. Ketika kamu berhenti membeli hal-hal yang tidak kamu butuhkan,
Kamu mulai memiliki lebih banyak uang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Minimalis juga membantu kamu lebih cepat mencapai tujuan keuangan. Karena setiap pengeluaran yang kamu tekan akan menambah tabunganmu. Setiap keinginan yang kamu tunda akan mempercepat kebebasan finansialmu. Kamu tidak harus ekstrim. Tidak perlu membuang semua barang. Tapi mulai dari hal kecil. Rapikan rumahmu. Lihat barang-barang yang kamu miliki. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Jika jawabannya tidak, maka kamu tahu kemana arah perubahan harus dimulai. Kebiasaan ini akan menyatu dengan hidupmu, perlahan tapi pasti. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan mulai hidup lebih ringan, lebih terarah, dan tentu saja, lebih hemat. Akhirnya, kita sampai pada langkah ke-10. Dan ini adalah salah satu cara paling kuat untuk memastikan uangmu tidak pernah habis. Belajarlah membuat uang bekerja untukmu. Selama ini, kita diajarkan untuk bekerja keras demi uang. Bangun pagi, pergi kerja, pulang sore, dibayar di akhir bulan. Lalu mulai lagi dari awal. Tapi pada titik tertentu, kita harus belajar membalik peran. Bukan lagi kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Caranya bukan dengan sihir atau keberuntungan, tapi dengan menabung dan menginvestasikan uang yang kamu simpan. Investasi adalah langkah lanjutan dari menyimpan uang. Ketika tabunganmu sudah cukup, jangan biarkan ia hanya diam di rekening, dimakan inflasi pelan-pelan. Carilah instrumen yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuanmu. Bisa mulai dari emas atau reksadana. Bisa juga dengan membuka usaha kecil, atau bahkan membeli properti untuk disewakan. Yang penting, kamu memulai. Tentu, investasi ada risikonya. Tapi tidak memulai apa-apa jauh lebih berisiko. Karena uang yang tidak bekerja akan perlahan kehilangan nilainya. Dan waktu yang kamu miliki tidak akan kembali. Investasi juga tidak harus besar. Kamu bisa mulai dari puluhan ribu rupiah. Bahkan banyak platform saat ini memungkinkanmu belajar sambil praktik, tanpa modal besar. Yang penting adalah konsistensi dan kesabaran. Jangan tergoda ingin cepat kaya. Jangan tertipu janji manis yang tidak masuk akal. Pelajari dasarnya. Pahami risikonya. Lakukan sedikit demi sedikit. Ingat, setiap pohon besar berasal dari benih kecil. Dan benih itu harus ditanam, dirawat, disiram, sebelum akhirnya berbuah. Begitu juga dengan uangmu. Kalau kamu terus menabung dan menyimpannya di tempat yang aman, lalu mulai sedikit demi sedikit mengalokasikannya untuk investasi, maka suatu saat kamu tidak lagi takut uangmu habis. Karena bahkan saat kamu tidak bekerja sekalipun, uangmu tetap menghasilkan. Dan inilah impian banyak orang, bebas finansial. Bukan berarti kamu tidak bekerja, tapi kamu tidak lagi tergantung sepenuhnya pada kerja keras fisik atau jam kerja. Kamu punya pilihan. Dan pilihan itu datang dari kekuatan menyimpan dan mengelola uang dengan cerdas. Sekarang mari kita rekap sebentar. Kita telah membahas 10 langkah cerdas menyimpan uang agar tidak pernah habis. Mulai dari mengenali kebocoran kecil, mencatat pengeluaran, membuat pembagian keuangan yang jelas, membangun dana darurat, menyisihkan uang dari awal, menghindari utang konsumtif, belajar mengatakan tidak, membuat tujuan keuangan, hidup di bawah kemampuan, hingga mempelajari cara uang bekerja dan mulai berinvestasi. Setiap langkah ini bukan hal instan. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam sehari. Tapi semuanya bisa kamu mulai hari ini. Mulailah dari satu langkah. Mungkin hari ini kamu bisa mulai mencatat pengeluaran. Besok kamu belajar membagi uangmu ke dalam pos-pos. Minggu depan kamu mulai menyisihkan 10% dari penghasilan. Lalu terus bertumbuh. Karena menyimpan uang itu bukan keterampilan sekali jadi. Itu adalah gaya hidup. Dan seperti gaya hidup sehat, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat hasilnya. Kamu akan mulai merasakan bedanya. Hidupmu tidak lagi dikejar-kejar tagihan. Kamu tidak lagi panik setiap akhir bulan. Kamu mulai punya tabungan, lalu punya investasi, dan akhirnya punya pilihan. Kamu tidak lagi bekerja mati-matian demi uang. Tapi kamu mulai bekerja karena kamu ingin, bukan karena kamu harus. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat bahwa uang bukan lagi sumber kekhawatiran.
tapi menjadi alat yang kamu kendalikan. Alat untuk membantu keluargamu, untuk meraih impianmu, untuk menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan lebih bahagia. Ingat, uang bukan segalanya. Tapi pengelolaan uang yang baik bisa membantu segalanya jadi lebih baik. Menyimpan uang bukan hanya tentang angka, tapi tentang cara kamu memandang masa depan, tentang tanggung jawab, tentang kedewasaan, dan tentang penghargaan terhadap diri sendiri. Kamu layak hidup tenang. Kamu layak hidup tanpa tekanan keuangan yang terus menghantui. Dan semua itu bisa dimulai dari satu langkah kecil hari ini. Mulailah dari apa yang bisa kamu kontrol. Jangan tunggu gaji besar. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu sempurna. Yang penting kamu mulai. Dan kamu terus melangkah. Karena uang yang kamu simpan hari ini bisa jadi penolongmu di masa depan. Bisa jadi pelindung keluargamu. Dan bisa jadi pintu menuju kehidupan yang lebih bebas dan bermakna. Jangan remehkan kekuatan Rp1.000 yang kamu simpan dengan sadar. Karena 1.000 demi 1.000 bisa menjadi sejuta. Dan sejuta demi sejuta bisa menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Selamat menyusun masa depanmu. Satu langkah, satu tabungan, satu keputusan cerdas dalam setiap rupiah. Semoga kamu bukan hanya pandai mencari uang, tapi juga cerdas dalam menyimpannya. Hingga uang itu bukan lagi sesuatu yang kamu kejar-kejar, tapi sesuatu yang hadir dengan tenang dalam hidupmu. Dan saat orang lain bertanya, "Kok bisa sih kamu selalu punya simpanan?" Kamu bisa menjawab dengan senyum ringan, "Karena aku sudah belajar caranya." Kalau hari ini kamu sedang merasa uangmu selalu habis, kalau kamu sedang duduk memegang dompet kosong, atau membuka aplikasi mobile banking dan hanya menemukan saldo yang menyedihkan. Kalau kamu merasa lelah karena setiap kali gajian hanya numpang lewat, lalu hilang begitu saja seperti embun pagi yang menguap tanpa jejak, maka ini saatnya kamu berhenti sejenak. Tarik napas, tenangkan hati, dan sadari satu hal penting. Kamu bisa mengubah semuanya. Keadaanmu sekarang bukan akhir dari segalanya. Uangmu mungkin sering habis, tapi itu bukan karena kamu bodoh. Bukan karena kamu malas. Bukan karena kamu tidak berbakat mengelola keuangan. Seringkali itu hanya karena kamu belum tahu caranya. Belum terbiasa. Dan belum menemukan sistem yang cocok dengan dirimu. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Kamu sudah melihat 10 cara cerdas menyimpan uang yang bisa jadi pembeda antara hidup yang dikejar-kejar uang dan hidup yang mengendalikan uang. Mungkin kamu belum bisa langsung menerapkan semuanya. Itu tidak apa-apa. Tidak ada aturan bahwa kamu harus sempurna dalam semalam. Tapi kamu bisa mulai dari satu. Mulai dari mencatat pengeluaran hari ini. Mulai dari menolak satu ajakan belanja yang tidak perlu. Mulai dari menyisihkan Rp5.000 pertama ke tabungan. Mulai dari membagi penghasilan ke dalam pos-pos sederhana. Lalu besok, ulangi lagi. Dan lusa, dan minggu depan, sampai semua itu menjadi kebiasaan. Karena kebiasaanlah yang membentuk hidup kita. Dan kebiasaan menyimpan uang adalah salah satu kebiasaan paling berharga yang bisa kamu miliki. Mungkin kamu tidak bisa melihat hasilnya besok, tapi kamu pasti akan merasakannya 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, setahun lagi. Kamu akan mulai melihat perubahan kecil, saldo yang mulai tumbuh, utang yang mulai berkurang, rasa tenang yang mulai muncul di malam hari. Dan disitulah kamu sadar, menyimpan uang bukanlah tentang menjadi kikir atau pelit, tapi tentang mencintai diri sendiri dan keluargamu. Tentang menjadi dewasa. Tentang melindungi masa depan dari ketidakpastian. Uang yang kamu simpan hari ini adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang kamu cintai. Bayangkan satu saat nanti, ketika anakmu butuh biaya sekolah, dan kamu bisa bilang, "Tenang, sudah ada dananya." Bayangkan ketika ada anggota keluargamu yang sakit, dan kamu bisa segera bantu tanpa harus pinjam kemana-mana. Bayangkan saat kamu ingin liburan, atau pensiun, dan kamu bisa melakukannya tanpa rasa bersalah atau cemas. Semua itu bisa terjadi, tapi tidak akan datang dengan sendirinya. Kamu harus memilih. Hari ini, sekarang juga, pilih untuk hidup lebih sadar. Pilih untuk mengatur uang dengan cerdas.
Pilih untuk tidak membiarkan uang terus mengalir keluar tanpa arah. Uang itu seperti anak kecil. Jika tidak diajari, ia akan berlari kemana-mana. Tapi kalau kamu bimbing, arahkan, dan ajari, ia akan tumbuh dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jangan tunggu sampai kamu lebih mapan. Karena mapan itu bukan datang karena gaji besar, tapi karena cara berpikir yang matang. Jangan tunggu sampai kamu lebih tua. Karena menyesal di usia tua itu jauh lebih menyakitkan daripada menahan diri di usia muda. Dan jangan tunggu sampai kamu terpaksa. Karena ketika kamu menabung karena terpaksa, itu seringkali sudah terlambat. Simpanlah uang selagi kamu masih punya penghasilan. Sisihkan selagi kamu masih sehat. Bangun fondasi selagi kamu masih punya tenaga. Dan percayalah, hidup yang tenang dan berkecukupan itu bukan impian kosong. Ia bisa jadi nyata. Tapi hanya jika kamu mau mengambil langkah-langkah kecil hari ini. Langkah-langkah kecil yang kamu ambil hari ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membawamu ke tempat yang jauh lebih baik dibanding mereka yang terus menunda. Setiap hari kamu membuat keputusan. Dan setiap keputusan tentang uang akan menentukan arah hidupmu ke depan. Jangan biarkan uang mengatur hidupmu. Tapi belajarlah untuk mengatur uangmu sendiri. Jadilah orang yang tidak mudah goyah karena godaan diskon. Jadilah orang yang tidak malu hidup sederhana. Jadilah orang yang bisa menunda kesenangan hari ini demi kebebasan hari esok. Karena pada akhirnya, menyimpan uang bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal ketenangan pikiran, soal rasa aman, soal kemampuan untuk berkata, "Aku siap menghadapi hari esok." Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak hanya sedang mengamankan masa depanmu. Kamu sedang memberi contoh. Kamu sedang menciptakan warisan. Kamu sedang menanamkan nilai kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu, kepada orang-orang di sekitarmu, bahwa hidup hemat bukan tanda kekurangan, tapi tanda kecerdasan. Jadi, jangan tunggu lagi. Mulailah sekarang. Dan teruslah melangkah. Karena uang yang disimpan dengan bijak hari ini akan menjadi pelindung yang setia di masa depan. Dan kamu akan menjadi orang yang tidak pernah kehabisan. Bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu tahu cara menjaga apa yang kamu punya. Dan itu adalah kecerdasan sejati.